Lebih baik kita suatu organisasi itu sedikit pengurus akan tetapi semuanya aktif. Dan jika kita menjadi ketua OSIS akan ada benefit yang kita dapatkan kelak jika ingin daftar di suatu PTN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ekstrakurikuler Pandu Digital SMA Negeri 14 Goa. Perkenalkan, saya Latifah Delia Amir dari kelas 10-5. Saat ini saya sebagai anggota divisi fotografi Pandu Digital SMA Negeri 14 Goa periode 2025-2026. Yang dimana selaku moderator pada podcast episode 3 Pandu Digital SMA Negeri 14 Goa. Di episode ketiga ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 14 Goa, yaitu Kak Almira Mulia Ruslan. Kalau boleh tahu nih Kak, lebih akrabnya supaya dipanggil apa? Oke, pertama-tama halo teman-teman semuanya, saya Almira Mulia Ruslan. Sekarang saya menduduki kelas 11 di SMA Negeri 14 Goa, tepatnya di 11A1. Saya kerap disapa Almira, Mira, dan terkadang orang rumah juga memanggil Aira. Hai Kak Mira. Yeah. Jadi, Kak Mira ini merupakan salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 14 Goa dengan berbagai prestasinya, yang diantaranya yaitu pernah meraih juara 3 kompetisi sains nasional tingkat kecamatan SD kelas 5 dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum OSIS MTSN Goa periode 2023-2024. Dan meraih juara harapan 3 cabang lomba puisi FLS 3N Kabupaten Goa tahun 2025. Dan pada saat ini, Kak Almira ini menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 14 Goa periode 2025-2026 dan pernah menjadi finalis Yapai Juara 2025. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Kak Mira ini. Oke, naik Kak. Apa motivasi terbesar yang membuat Kak Almira terus berprestasi sejak SD hingga sampai sekarang ini? Oke, berbicara tentang motivasi, dari kecil hingga sekarang saya memiliki orang tua yang begitu mendukung saya dalam hal belajar, apalagi di hal akademik. Terlebih ibu saya yang kebetulan juga merupakan seorang guru, tentunya beliau mendorong saya untuk melakukan hal positif. Terlebih salah satunya adalah mencoba ataupun mendaftarkan diri di setiap lomba. Oke. Nah, boleh dong ceritain sedikit Kak Almira bagaimana sih pengalaman saat menjabat sebagai Sekretaris Umum OSIM MTSN Goa periode 2023-2024 dan apa sih tantangan yang besar yang selama Kakak alami? Oke, sebenarnya pada saat saya MTS itu belum begitu banyak momen-momen yang tercipta oleh pengurus OSIM dulu, akan tetapi saat menjabat sebagai sekretaris umum, tentunya begitu banyak hal yang telah dilalui dan juga kesannya adalah sangat bahagia tentunya karena telah diberi amanah menjadi sekretaris umum. Dan apa tadi ya? Tantangan terbesarnya yang selama menjadi sekretaris umum. Tantangan terbesar ya, kalau berbicara tentang sekretaris tentunya banyak yang tantangannya. Salah satunya adalah membuat surat mungkin ataupun proposal, dan pada saat dulu tantangannya adalah seperti kayak proposalnya itu susah untuk di-ACC oleh pimpinan di sekolah. Nah, ceritain sedikit dong Kak, bagaimana sih pengalaman awal hingga meraih juara 3 kompetisi sains nasional tingkat kecamatan saat SD kelas 5? Pasti banyak banget ceritanya ini. Kalau pada saat dulu, kebetulan saya juga selain memiliki orang tua yang mendukung dalam hal akademik, saya juga memiliki guru dan teman-teman yang sangat mendukung. Salah satunya adalah pada saat kelas 5, yang dimana saya dulu berpikir bahwasanya, coba-coba saja dulu ini ikut lomba, siapa tahu rezeki lulus. Dan alhamdulillah pada saat dulu kita diseleksi antar siswa di sekolah, alhamdulillah lulus dan menjadi salah satu anggota pada saat lomba dulu, dan teman-teman saya juga tentunya mendukung hal tersebut hingga saatnya
kita dilatih di suatu korwil di dekat sekolah dulu bersama teman-teman lainnya yang mengikuti kompetisi tersebut, dan alhamdulillah bisa menjadi juara 3 pada saat itu. Nah, dalam perlombaan VLS 3N kan kakak mendapatkan juara harapan 3. Nah, bagaimana sih proses persiapannya supaya mendapatkan harapan 3 dalam perlombaan VLS 3N? Jujur, di bidang puisi itu saya mulai tertarik pada saat MTS. Namun pada saat MTS itu dulu belum berani untuk mengikuti lomba, hanya seperti tampil-tampil seperti hari guru dan kegiatan-kegiatan lainnya. Akan tetapi saat masuk di dunia SMA, pada saat kelas 10, saya mendapatkan info bahwasanya FL3SN akan segera dilaksanakan, dan salah satu cabang lombanya adalah baca puisi, yang dimana yang menghandle lomba pada saat itu adalah Pak Maulana. Dan jujur saya merasa sangat tertarik karena puisi menurut saya bukan hanya tentang sekadar kata, namun perasaan kita juga dapat disampaikan melalui puisi tersebut. Dan pada saat itu juga hanyalah coba-coba saja dulu bersama teman saya itu Alicia Almira, yang juga ingin merasakan bagaimana rasanya membawakan puisi di hadapan banyak orang. Dan setelah saya mencoba hal tersebut, dulu kami hanya sekedar men-take video, akan tetapi ada info bahwasanya kami akan menampilkan puisi kami di hadapan seluruh peserta di tingkat Kabupaten Goa dulu. Dan pada saat mengetahui info tersebut, jujur saya merasa gugup karena itu merupakan first time saya baca puisi di hadapan banyak orang, apalagi pastinya peserta-pesertanya itu kayak sudah terampil dan sudah ahli di bidangnya, dan saya merupakan first time mengikuti lomba puisi ya. Akan tetapi pada saat sampai di sana ternyata teman-temannya begitu ramah dan juri-jurinya juga begitu ramah dan juga sangat mengarahkan kami, dan hingga akhirnya saya tampil. Dan pada saat saya tampil, saya memang melihat ke penonton-penonton, akan tetapi saya merasa bahwasanya mereka tidak melihat saya. Jadi saya berusaha untuk menghilangkan rasa gugup tersebut. Dan alhamdulillah setelah lomba tersebut beberapa hari kemudian keluarlah pengumumannya, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara harapan 3. Nah, ini Kak Almira ini pernah mencalonkan sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 14 Goa. Nah, apa sih motivasi utama yang sehingga Kak Almira mencalonkan sebagai ketua OSIS? Untuk motivasi utama tentu dari dulu hingga sekarang tak terubah, yaitu motivasi dari orang tua saya, terlebih ibu saya yang selalu mendukung saya melakukan hal-hal yang positif. Dan lainnya adalah karena saya mengetahui informasi mengenai jika kita menjadi ketua OSIS akan ada benefit yang kita dapatkan kelak jika ingin daftar di suatu PTN. Dan saya merasa bahwasanya jika saya menjadi ketua OSIS, saya dapat mengambil kesempatan tersebut. Maka dari itu saya memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Nah, selama masa jabatan sebagai ketua OSIS periode 2025-2026, visi dan program unggulan apa yang Kak Almira ingin capai atau ingin dicapai ke depannya? Kalau tentang salah satu visi dan misi saya adalah melaksanakan suatu podcast juga seperti ini. Dan tujuannya adalah agar siswa yang saya undang ataupun kami undang ke podcast kami dapat mengeluarkan resahnya ataupun kesan dan pesannya terhadap sekolah. Terlebih sekolah kita tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Jadi saya berharap melalui podcast tersebut siswa dapat mengeluarkan ide-idenya dan keluh kesahnya selama sekolah di SMA Negeri 14 Goa. Kan selama masa jabatan OSIS itu pasti ada tantangan yang berat kan? Nah, tantangan berat apa yang pernah Kak Mira alami dan bagaimana Kak Mira mengatasinya? Tantangan terbesar jujur di awal kepengurusan ini sudah begitu banyak tantangan yang telah saya hadapi. Salah satunya adalah ketidakhadiran ataupun ketidakaktifan seluruh pengurus, karena jujur itu sangat membebani pikiran saya. Saya berpikir bahwasanya apa yang membuat mereka tidak aktif dalam suatu organisasi? Apakah saya telah membuat mereka sakit hati ataupun ada ucapan yang mereka dengar dan mereka tidak sukai lalu mereka tidak aktif lagi di OSIS? Jujur saya merasa sangat terbebani oleh itu. Dan cara saya mengatasinya adalah saya memiliki suatu visi yang dimana setiap pengurus dapat mengeluh kesahkan apa yang dia rasakan kepada saya ataupun inti-inti OSIS lainnya. Dan setiap rapat saya selalu
menyampaikan kepada setiap pengurus bahwasanya jika dia tidak nyaman ataupun ada yang disampaikan, silahkan sampaikan ke setiap inti OSIS ataupun ketua sekditnya. Karena saya tidak ingin kalau ada pengurus yang mungkin kurang nyaman di suatu organisasi, lalu dia berdiam diri dan perlahan-lahan tidak aktif untuk mengikuti suatu organisasi. Karena menurut saya, suatu organisasi dengan banyak pengurus akan tetapi jika salah satunya atau kebanyakan itu tidak aktif, maka suatu organisasi tersebut tidak ada artinya. Lebih baik kita suatu organisasi itu sedikit pengurus akan tetapi semuanya aktif, daripada kalau suatu organisasi banyak pengurus tapi tidak aktif, itu menurut saya hanya sama halnya dengan dikali nol. Nah, setelah masa jabatan sebagai ketua OSIS, apa perubahan positif yang ingin Kak Almira tinggalkan setelah masa jabatannya berakhir nanti? Yang ingin saya tinggalkan adalah suatu kebudayaan kita tentunya yang sopan santun. Di sekolah kita mengenal dengan 3S, senyum, sapa, dan salam. Saya tidak ingin organisasi ataupun pengurus-pengurusnya itu lepas dari 3 hal tersebut. Saya ingin mereka tetap bertutur kata dengan baik dan berperilaku dengan yang baik. Nah, selama memasuki organisasi OSIS nih, menurut Kak Almira nih, apa pelajaran paling berharga yang dapat Kak Almira dapat dari pengurus OSIS ini? Untuk pelajaran berharga, mungkin seperti kan ini first time saya juga memimpin suatu organisasi di sekolah, dan pelajaran berharganya adalah saya dapat memimpin suatu organisasi yang dimana hal tersebut juga membuktikan bahwasanya saya bisa berdiri dengan kaki saya sendiri untuk memimpin suatu organisasi dan juga suatu kebersamaan di antara pengurus-pengurus lainnya. Nah, Kak Almira ini pernah mengikuti lomba Yapai yang dimana Kak Almira terpilih masuk ke finalis Yapai juara 2025 hingga berhasil menjadi 8 besar. Nah, apa sih cerita di balik terpilihnya Kak Almira sebagai finalis Yapai juara 2025? Oke, saya menjadi finalis Yapai juara itu pada saat kelas 11 dan sekedar info bahwasanya pada saat kelas 10 saya sempat mengikuti juga Yapai juara yang dimana itu adalah season pertama dan kebetulan sekolah kita terpilih menjadi sekolah pertama. Akan tetapi belum rezekinya saya memasuki 5 besar pada saat itu, dan ternyata tahun ini kembali dilaksanakan dan alhamdulillah karena tahun lalu sekolah kita itu mendapatkan juara 1, maka dari itu sekolah kita kembali diundang untuk menjadi bagian dari Yapai juara. Dan pada saat itu saya kembali menjadi salah satu anggota dari Yapai juara pada saat masih di sekolah, dan alhamdulillahnya saya terpilih menjadi 5 besar pada saat itu dan maju ke babak selanjutnya, yaitu kurang lebih ada 40 lebih finalis, dan alhamdulillahnya setelah mengikuti berbagai macam lomba di sana yang dimana pastinya lombanya juga seru-seru, alhamdulillah saya mendapatkan sebagai top 8 Yapai juara. Nah, dari semua prestasi-prestasi Kak Almira yang miliki, prestasi mana yang paling berkesan dan apa alasannya momen itu yang paling berkesan? Sebetulnya seluruh prestasi saya tentunya sangat berkesan di hati saya. Semuanya berkesan, akan tetapi jika dipilih salah satunya adalah mungkin pada saat mencapai juara 3 pada saat kelas 5 SD. Karena saya berpikir bahwasanya anak sekecil itu sudah mendapatkan prestasi dan tentunya kayak mentalnya begitu kuat menurut saya, dan I'm proud of myself. Kayak saya bangga kepada diri saya karena saya dapat menorehkan prestasi pada saat masih kelas 5 SD. Nah, bagaimana cara Kak Almira membagi waktu antara akademik, organisasi, dan pengembangan diri Kak Almira sendiri? Untuk membagi waktu, jujur saya juga suka teledor. Iya, teledor. Suka teledor oleh waktu saya. Kadang saya juga tidak bisa membagi rata waktu untuk akademik, sekolah, dan pengembangan diri. Terkadang bahkan saya lupa untuk mengajarkan tugas, dan saya minta maaf kepada guru-guru saya juga. Akan tetapi salah satu cara saya adalah saya terkadang suka membuat schedule, mulai itu dari buku mungkin ataupun dari HP. Terkadang bahkan kalaupun ada tugas ataupun ulangan yang akan datang, saya memasang alarm di HP saya. Bahwasanya jam segini itu sudah harus pulang dari sekolah, jam segini sudah harus belajar untuk ulangan besok, dan jam segini sudah harus membuat tugas untuk hari esok. Jadi saya terkadang lebih mengandalkan alarm yang ada di HP saya. Nah, bagaimana cara Kak Almira ini lebih mementingkan akademiknya Kak Almira kah, organisasi atau pengembangan diri Kak Almira ini?
Jujur, ketiga-tiganya sangat penting tentunya untuk masa depan kelak. Akan tetapi saya merasa di kehidupan saya sekarang lebih penting adalah pengembangan diri. Karena jika kita hanya bersekolah dan duduk di bangku kelas saja, kita tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Menurut saya, jika kita hanya duduk di bangku kelas saja, kita tidak tahu bagaimana cara public speaking, bagaimana cara memimpin suatu organisasi. Namun pada saat kita join di suatu organisasi, kita dapat bersama-sama tahu bagaimana rasa kebersamaannya, bagaimana cara memimpin, dan bagaimana suatu organisasi dapat berlangsung. Tentunya ketika kita berorganisasi, itu tidak hanya mendapatkan ketiga poin tersebut, akan tetapi kita juga dapat belajar. Nah, selama Kak Almira bersekolah di SMA Negeri 14 Goa ini, siapa guru favorit Kak Almira dan apa alasannya Kak Almira memilih guru tersebut? Untuk guru favorit, jujur untuk dulu itu belum ada, namun ada guru baru yang datang dan saya sangat menyukainya, mulai dari cara menjelaskannya dan juga cara dia membuka diri kepada siswa. Jadi namanya itu adalah Ibu Reski Amelia kalau tidak salah, dan kita kerap sapa dia dengan Ibu Kiki. Alasannya adalah karena dulu sempat saya 2 minggu tidak masuk di mapel beliau karena sibuk dengan organisasi luar, mulai dari OSIS di sekolah ataupun OSIS di luar. Akan tetapi pada saat itu saya menghadap ke beliau dan beliau berkata, cukup kerjakan tugas yang dikerjakan teman lainnya dan jika ada yang tidak dimengerti silahkan bertanya. Dan saya melakukan hal tersebut dan alhamdulillahnya Ibu Kiki dengan senang hati dan lapang dada menerima saya dan menjelaskan kepada saya materi-materi yang tertinggal, dan jujur beliau merupakan guru pertama yang melakukan hal tersebut kepada saya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, pesan apa yang ingin Kak Almira sampaikan kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 14 Goa agar tetap semangat meraih prestasi maupun itu akademik, non-akademik dan tidak malu untuk menunjukkan bakat-bakat yang spektakulernya mereka? Oke, pesan-pesan untuk teman-teman terlebih siswa-siswi SMA Negeri 14 Goa, pesan saya adalah jangan takut untuk berbuat sesuatu dan jangan takut untuk gagal, karena mari kita jadikan gagal adalah tangga untuk menuju suatu kesuksesan. Karena jika kita berpikir kembali, jika kita gagal, maka kesempatan gagal kita ke depannya akan segera berkurang dan kita akan terus bertemu dengan kesuksesan. Banyak dari teman-teman yang takut melakukan hal lebih lagi karena mungkin dari sebelumnya dia telah gagal dan dia berpikir bahwasanya jika dia berbuat sekali lagi dia akan gagal. Namun teman-teman, itu adalah pikiran yang salah, karena jika kalian berani untuk berbuat sesuatu, itu merupakan suatu bagian dari kesuksesan. Nah, demikianlah perbincangan kita pada episode kali ini. Saya ingin berterima kasih kepada narasumber kita yang sangat berprestasi di SMA Negeri 14 Goa. Semoga dapat menambah wawasan dan memotivasi kita semua untuk terus berkembang di era digital saat ini. Saya Latifah Delia, izin pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bersama Pandu Digital, SMA Negeri 14 menginspirasi.